Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Prodi PGSD Angkatan 2020A. Dari kelompok 5 yang beranggotakan Septia Nur Indah Firani, Nurzila Makfiroh, Siti Khalifah, Mas Ayu Rafida, dan Titi Nurafida. Kali ini kita akan menguji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Pengertian dan kegunaan. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Kita siapkan data Excel-nya terlebih dahulu. Kalian pasti sudah tahu ini adalah data tabulasi yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Sebagai contoh, ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y, atau bisa dikatakan motivasi dan nilai mahasiswa. Di sini ada 16 sampel data. Kalian bisa lihat. Setelah data ini kalian siapkan, kalian sudah siap untuk mencari nilai normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kalian langsung siapkan SPSS-nya. Kemudian data di Excel tadi kalian copy seperti ini. Kemudian buka SPSS. Lalu paste. Kemudian kalian ke variabel view. Buat desimalnya menjadi 0. Kemudian pada kolom pertama kalian beri nama motivasi dan kolom kedua beri nama nilai. Kemudian di sini untuk baris pertama kalian beri label pada kolom label yang pertama, yaitu variabel X, dan kolom kedua variabel Y. Jika sudah kalian lakukan hal seperti ini, kalian kembali ke data view. Sebelum kita mengetahui nilai signifikasi, kita harus mencari residual dari dua variabel ini terdahulu. Nah, untuk mengetahui nilai residualnya, kalian ke Analyze. Kemudian pilih Regression. Lalu klik Linear. Setelah muncul text box linear regression, kalian pilih motivasi, kemudian pindahkan ke kolom independen. Lalu klik nilai, kalian pindahkan ke kolom dependent. Jangan sampai tertukar antara dependent dan independent. Kemudian kalian klik save. Pada kolom save kalian pilih unstandardized residual. Jadi di sini kita ingin mengetahui nilai residual terlebih dahulu, baru mengetahui nilai signifikasinya. Nah, kalau sudah kalian setting di residual unstandardized, kemudian klik continue.
lalu pilih OK. Nah, otomatis akan muncul jendela hasil seperti ini. Jendela ini kalian close saja, kemudian klik No. Jadi tidak usah di save file tadi, kita hanya membutuhkan nilai residualnya saja. Nah, setelah di OK, akan muncul kolom tersendiri yang bernamakan res1 atau kolom residual. Kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, saatnya kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialog. Kemudian pilih One Sample, maksudnya sampel Kolmogorov-Smirnov. Lalu kalian klik OK. Nah, kita ingin mencari nilai signifikasi berdasarkan nilai residual, jadi kita memilih unstandardized residual tadi, kita pindahkan ke test variable. Kemudian klik tes distribusi normal. Kemudian klik OK. Nah, disinilah hasil dari pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kalian bisa lihat di sini ada tabel One Style Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Sekarang, bagaimana untuk mengetahui nilai signifikasinya berdistribusi normal atau tidak? Sekarang buka catatan kembali, kita ingat kembali dasar pengambilan keputusannya. Nah, berdasarkan output SPSS tersebut, didapatkan hasil signifikasinya sama dengan 0,607. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Kita akan menguji homogenitas. Konsep dasar. Uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka distribusi data sama atau homogen. Dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Kemudian kita ke Microsoft Excel. Lalu kita copy data tersebut. Kita buka SPSS-nya. Lalu kita kopas data tersebut. Kemudian kita ke variable view. Di kolom nama pertama kita ganti dengan nama motivasi, dan di kolom yang kedua kita ganti dengan nilai. Untuk kolom label yang pertama kita ganti dengan variabel X, dan untuk label yang kedua kita ganti dengan variabel Y. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya klik Analyze dan pilih Compare Means.
dan klik pada One Way ANOVA seperti pada gambar. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, masukkan variabel Y, yaitu nilai, ke dalam kotak dependent list, dan masukkan variabel X, yaitu motivasi, ke dalam kotak faktor. Selanjutnya, klik pada menu option dan beri tanda centang pada pilihan Homogeneity of Variance Test dan kemudian klik Continue. Kemudian klik OK dan lihat hasilnya. Hasilnya yaitu (0,213). Berdasarkan output SPSS tersebut, didapatkan hasil signifikasi sama dengan 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa varian dari data tersebut adalah sama atau dapat dikatakan data tersebut homogen. Demikian video tutorial uji normalitas dan uji homogenitas dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.